Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sakti dan teman-teman. Saya Hana Nabila, beserta dengan teman saya Irwan, menjadi perwakilan kelompok dari FG6 yang hari ini akan mempresentasikan mengenai kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sebelumnya kita perlu mengenali dulu 3 hal yang saling bersangkut paut. Yang pertama adalah ras. Ras merupakan pembedaan variasi kelompok berdasarkan tampilan fisik. Lalu etnis atau bangsa atau suku, yaitu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan. Kebudayaan ini sendiri yang menyebabkan terbentuknya berbagai macam etnis karena dia sebagai ciri pembedanya. Lalu kita akan bicara banyak tentang ras. Ras di dunia ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, serta ada beberapa ras khusus yang tidak termasuk ke 3 kelompok besar tersebut. Yang pertama adalah ras Mongoloid. Seperti yang kita tahu, ras Mongoloid kebanyakan ditemukan di benua Asia. Lalu ada beberapa jenis yaitu primer, sekunder, dan tersier. Di mana primer sangat terlihat ciri khasnya yaitu seperti Asiatic Mongoloid, lalu sekunder tidak terlalu terlihat seperti Malayan Mongoloid, lalu tersier seperti American Mongoloid yang juga kurang terlihat. Lalu ada ras kedua yaitu Kaukasoid yang merupakan ras manusia yang diperkirakan berasal dari pergunakan Kaukasus di Eropa. Dan banyak dari tempat hunian ras Kaukasoid merupakan di Eropa. Ciri-cirinya adalah mereka biasanya berkulit putih, berambut pirang, dan berhidung mancung. Lalu yang ketiga yaitu ras Negroid merupakan ras yang asal-usulnya dari Afrika dan sebagian selatan Gurun Sahara. Tempat hunian mereka adalah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Timur Tengah, serta ciri-cirinya adalah seperti yang tertera pada slide. Lalu untuk ras khususnya yang pertama adalah Vedoid, yaitu ras yang sebagian besar penghuni berasal dari bagian selatan India, Sri Lanka, dan beberapa kelompok di Asia Tenggara. Nenek moyang ras Vedoid berasal dari bagian timur dari Hindustan ke Indochina dan Kepulauan Melayu. Dan ras ini bertanggung jawab atas salah satu pembentukan ras transisi di India Selatan yaitu Dravidia. Lalu ras khusus kedua adalah ras Bushman yaitu suku bangsa asli Afrika yang tersebar di beberapa negara. Namun kini kebanyakan dari anggota ras ini yaitu 55.000 suku dari ras ini menetap di negara Botswana. Ras ini sangat mirip dengan ras Negroid. Pembedanya adalah di mata mereka yaitu yang mirip dengan Mongoloid. Lalu ras khusus ketiga itu Polinesia yang menghuni kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Mereka memiliki asal-usul ras yang sama dengan orang-orang Indonesia dan Malaysia, maka dari itu orang Polinesia mirip dengan kita. Lalu yang terakhir adalah Ainu, yaitu etnis pribumi di Hokkaido, Kepulauan Kuril, yang sebagian besar Sakhalin. Ras ini unik karena mereka memiliki bahasa, budaya, dan praktik keagamaan yang tidak pernah ditemui di bagian dunia lain. Nah, selanjutnya kita bahas tentang struktur ekonomi yang memperlihatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor ekonomi. Sektor yang dominan tersebut akan menjadi mata pencaharian utama atau menjadi ciri khas dari suatu perekonomian negara. Struktur ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah agraris. Ciri-ciri agraris yaitu didominasi sektor pertanian. Sektor pertanian ini menjadi mata pencaharian utama untuk masyarakatnya. Yang kedua, biasanya ini ada di negara yang berkembang ataupun yang kurang berkembang. Contohnya seperti di Indonesia dan Malaysia. Negara berkembang biasa disebut negara agraris, seperti di Indonesia. Sedangkan negara kurang berkembang disebut negara agraris tradisional. Lalu, struktur agraris juga mengutamakan hasil bumi, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sedangkan, untuk struktur yang kedua yaitu struktur industri, yang didominasi dengan kegiatan industri, seperti manufaktur, industri jasa, dan startup. Nah, hal kayak gitu sudah biasa ditemukan pada negara maju, contohnya seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, beberapa negara di Eropa, dan lain-lain. Alasan ini adanya di negara maju adalah karena sektor industri ini memang menjadi penyumbang besar untuk laju pertumbuhan ekonomi dan produk domestik. Jadi karena adanya produk domestik itu, kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi tanpa harus mengimpor dari negara lain. Itu yang membuat negara tersebut maju. Nah, bagaimana dengan keadaan di Indonesia sekarang? Sekarang Indonesia mengalami immature growth karena Indonesia sebagai negara yang berkembang itu seharusnya masih menjadi negara agraris. Sedangkan masyarakat Indonesia itu nggak mau menjadi petani, mereka lebih memilih untuk menjadi karyawan corporate atau pemilik startup. Sedangkan ketahanan pangan itu adalah faktor yang sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Gimana kita mau menjadi negara industri yang menghasilkan produk domestik yang unggul ketika kita sendiri nggak punya bahan untuk diolah menjadi produk tersebut?